kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo sahabat Hopkes, bersama saya Nurul Istifadah akan menemani pemirsa semua untuk berbincang mengenai seputar pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa. Perlu Bapak Ibu ketahui mengapa kita mengadakan Hopkes ini. Hopkes merupakan sebuah arti dari harapan, di mana nama sekolah kita sendiri adalah SLB Harapan Putra Bangsa. Jadi kita mengambil nama Hopkes dari sebuah harapan sesuai dengan nama sekolah kita sendiri. Baik Bapak Ibu, dalam rangka spesial Hari Disabilitas Internasional dengan tema Bergerak Bersama Menuju Kemandirian dan Kesetaraan pada tanggal 3 Desember tahun 2024, SLB Harapan Putra Bangsa mengadakan podcast yang dihadiri oleh orang-orang hebat kita. Ada Ibu Kepala Sekolah, ada Ibu Guru, kemudian ada perwakilan dari wali murid. Halo, assalamualaikum Umi. Kemudian juga anak-anak istimewa kita, anak-anak surga kita, anak-anak yang hebat, anak-anak yang paling cantik, yakni ada Fani dan juga Rianti. Oke kawan-kawan, pada kali ini kita akan berbincang sebuah mengenai pendidikan luar biasa spesial di Hari Disabilitas. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Kita di sini akan berbincang sedikit, perkenalan sedikit-sedikit dengan orang-orang yang sudah ada di hadapan kita semua. Yang pertama ada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Endang Purwatiningsih SPD MM. Halo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap semangat. Tetap semangat bersama anak-anak istimewa, anak-anak surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pagi ini semangat ya Bu ya. Semangat sekali. Spesial Hari Disabilitas utamanya di SLB Harapan Putra Bangsa. Oke, terima kasih Bu Endang. Selanjutnya ada perwakilan dari guru SLB Harapan Putra Bangsa, yakni Ibu Dwi Novita Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih hari ini pagi-pagi gini semangatnya? Alhamdulillah, selalu semangat, harus itu. Spesial Hari Disabilitas Internasional Bu Novi tetap semangat luar biasa menemani pendidikan anak-anak kita ya Ibu ya. Oke, selanjutnya ada perwakilan dari wali murid kita, Umi. Assalamualaikum Umi. Umi wali murid dari Sofyan Arif, Ahmad Zakari. wah, ada dua peserta didik kita ya. Adik kakak ya Umi ya, sekolah di sini. Alhamdulillah. Semoga anak-anak senantiasa semangat untuk terus berpendidikan, bersekolah di sini ya Umi ya. Oke, terima kasih Umi. Selanjutnya ada dua anak hebat kita, anak-anak surga kita. Ada, halo, namanya siapa? Fani. Fani. Yang satunya? Rianti. Oke, Fani sama Rianti kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7. Kalau Rianti? Kelas 9. Kelas 9. Seneng gak? Semangat ya pagi ini sekolah ya? Semangat. Kenapa nih kok bisa Rianti sama Fani duduk di depan sini? Ada acara apa hari ini? Hari Disabilitas Internasional. Oke pemirsa, SLB Harapan Putra Bangsa ini merupakan salah satu dari 8 pendidikan luar biasa yang ada di Kabupaten Lumajang. SLB Harapan Putra Bangsa sendiri letaknya di Kecamatan Tepung, Kabupaten Lumajang yang merupakan sekolah swasta. Nah, ini dia. Kita akan mengulik ya sebuah sejarah kultur bagaimana berdirinya kok bisa ada sekolah luar biasa di Kecamatan Tekung ini. Nah, untuk hal itu di sini sudah hadir kepala sekolah kita yang hebat sekaligus pendiri SLB Harapan Putra Bangsa. Baik, kita akan mendengarkan cerita bagaimana
sejarah, kultur atau bagaimana pendiriannya sekolah ini di Kecamatan Lumajang, Kecamatan Tekong, Kabupaten Lumajang. Baik Ibu Endang Purwati Ningsih sebagai kepala sekolah sekaligus pendiri, Ibu. Kita ingin tahu nih Bu, bagaimana sejarah kenapa kok bisa sampai berdiri sekolah yang luar biasa ini di Kecamatan Tekong ini. Terima kasih Mbak Iva. Akan saya ceritakan sekilas sampai berdirinya SLB Harapan Putra Bangsa tercinta kita ini. Waktu itu saya adalah ketua tim penggerak PKK Kecamatan Tekong Kabupaten Lumajang. Dan saat acara PKK di Kabupaten Lumajang, Tekong diumumkan lampu kuning gizi buruk. Nah, tentu saja Ibu Bupati kita mengarahkan pada ketua tim penggerak PKK Kecamatan Tekong untuk menindaklanjuti dan melangkah kenapa warganya kok lampu kuning gizi buruk. Berarti Ibu dulu ini di sini sebagai ketua tim penggerak PKK ya? Betul. Oh, jadi dari situ Ibu berpikir bahwa ini perlu nih diadakan sekolah pendidikan khususnya untuk anak-anak yang bergizi buruk gitu ya Ibu ya. Awalnya seperti itu. Awalnya belum sampai segitu, Mbak Eva, belum. Nah, ceritanya begini. Akhirnya kita undang nih, kita datangi dan kita undang di pendopo kecamatan atau di aula Kecamatan Tekong para penyandang gizi buruk tersebut yang digendong oleh para ibu-ibunya. Nah, saya yang alumni pendidikan khusus nih, saya melihat warga ini yang menyandang gizi buruk ini ternyata anak-anak disabilitas rata-rata. Gizi buruk sekaligus memiliki hambatan ya, berarti hambatan disabilitas ya. Begini Mbak Eva, dia menyandang gizi buruk karena ketika saya dialog dengan ibunya ya, katanya tidak bisa makan, tidak mau makan. Iya, seperti itu. Sudah disuapin, tidak bisa kan gitu. Ya karena memang anak-anak itu mengalami hambatan intelektual gitu. Rata-rata seperti itu gitu. Juga hambatan tidak fokus dalam konsentrasi, mengalami hambatan konsentrasi. Jadi mereka tuh yang solihin namanya solihin itu ya, dia bergerak terus. Akhirnya juga jadi dua anak itu yang saya jadikan sampelnya itu. Saya berpikir, tentu saja ini kan murid saya kalau seperti itu. Dari situ ternyata saya bekerja sama dengan PKH-PKH yang ada di kecamatan untuk mendata anak-anak penyandang gizi buruk itu, dan memang banyak sekali yang menyandang kelainan atau kekurangan dalam kognitifnya. Waktu itu kira-kira usianya anak-anak itu berapa Ibu? Sudah besarkah atau masih dalam balita? Rata-rata masih usia sekolah, kemudian masih itu, TK. Iya, orang tuanya itu masih belum mengerti ya Ibu ya. Kalau anak-anak disabilitas itu bahwa ada sekolah khusus bagi anak disabilitas itu. Sebagian mengerti, sebagian belum mengerti. Yang mengerti pun mengatakan gimana cara mengantarkannya Bu, karena jauh. Oke. Karena di sini dulunya belum ada ya Bu, Belum ya Bu ya. belum ada. Rata-rata itu di kota. Ya di kota, ada di Lumajang, dan mereka memang jauh kan gitu ya. Terus mereka itu terbentuk juga karena mereka para petani ya, atau para buruh tani harus bekerja di sawah gitu. Karena waktunya juga untuk mengantarkan anaknya, jadi tidak bisa. Jadi anaknya didiamkan, tidak dikasih pendidikan gitu ya Bu ya. Betul. Dari situ saya itu merasa terketuk sekali. Gimana caranya? Saya berdoa terus, ya Allah, semoga saya juga berkepentingan, bukan berkepentingan ya, bertanggung jawab terhadap yang ditugaskan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak Kabupaten, yaitu Ibu Bupati kita waktu itu, harus meningkatkan bagaimana yang lampu kuning itu harus menjadi lampu hijau. Saya juga tergerak karena saya sendiri jadi alumni pendidikan khusus, sarjana pendidikan khusus. Saya juga tergerak. Ini tidak sekadar saya menaikkan
dari tingkat fase kuning ke hijau gizi buruk, tapi saya harus bertanggung jawab terhadap bagaimana anak-anak yang mengalami gizi buruk ini mendapatkan pendidikan sesuai dengan kondisi anak tersebut. Dari situ saya mengamati sekeliling sekolah ini. Setelah teramati, ini dulu semak belukar di Umi. Ini dulu semak belukar di area sini. Area sini masih semak belukar. Nah, saya akhirnya konfirmasi sama staf kecamatan, ternyata ini dijual. Tanah kosong. Betul, masih semak belukar. Itu perkiraan tahun berapa itu? Sekitar tahun 2014. Kemudian dari situ ibu berpikir untuk membeli tanah ini, Betul. untuk dibangun jadi sekolah luar biasa. Betul. Nah, untuk itu penjaringannya ibu, penjaringannya itu awal-awal itu apa orang tua itu langsung sadarkah mereka bahwa pendidikan bagi anak-anak ini sangat penting gitu ibu? Awal-awal dulu itu. Sangat penuh tantangan Mbak Eva. Penuh tantangan. Saya harus door-to-door gitu, untuk membuka hati para orang tua bahwa pendidikan anaknya itu memang penting gitu. Anak-anak surga harus mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak reguler lainnya gitu. Mereka ada juga yang berprinsip seperti ini. Aduh, bu, anak saya biarkan seperti ini, mau apa lagi gitu. Itu yang membuat hati saya itu menangis Mbak Eva. Ada juga yang bilang begini, saya malu bu kalau membawa anak saya keluar. Loh, malu sama siapa? Malu sama orang-orang. Saya juga pernah Mbak Eva, saya itu membawa anak ya, waktu itu yang tinggal di belakang kecamatan Tekong itu ya, ibunya meninggal waktu itu. Ada juga tatapan-tatapan sinis dari tetangga ketika saya menggandeng anak itu, kedua anak itu. Tapi saya tetap berjalan bahwa ini adalah yang harus saya lakukan sebagai tanggung jawab saya selaku ketua tim penggerak PKK dan sebagai tanggung jawab sebagai sesama manusia, bahwa saya harus berbuat untuk anak-anak yang memang harus dibantu dalam pendidikan formalnya. Jadi ini memang merintis ini tidaklah mudah ya ibu ya. Banyak hambatan-hambatan yang dilalui oleh Bu Endang sebagai kepala sekolah sekaligus perintis untuk membuka hatinya para wali murid ini untuk bisa mensekolahkan anaknya di sini ibu ya. Kemudian ibu, dari selesai pembangunan ini apakah ada perkembangan dari anak-anak itu? Maksudnya itu wali murid itu merasakan bahwa ternyata setelah anakku bersekolah ada perkembangan gitu. Apakah ada perkembangan yang signifikan dari anak-anak tersebut itu? Saya tidak bisa mengatakannya sendiri ya Mbak Eva, karena saya harus sharing sama orang tua murid, dan alhamdulillah orang tua murid mengatakan sesuatu yang positif yang membuat saya sangat terharu, juga sangat alhamdulillah, lagi-lagi berkata alhamdulillah, minimal dari sisi karakter, dari perilaku. Dari perilaku tuh mereka itu setiap jam 6 itu pasti mereka yang sebelumnya di rumah, mohon maaf ya, tidak berpikir kapan mandinya, kapan ke sekolahnya, mereka itu menjadi ibu atau umi atau mama, ayo mandi, saya mau sekolah. Perkembangan yang seperti itu mungkin bagi orang reguler tidak berarti apa-apa, tapi bagi kami para hamba pendidikan khusus dan layanan khusus adalah sesuatu yang istimewa, yang luar biasa. Ada juga yang dari arah barat sekolah ini, yang dari guru-guru PAUD, saya ditunjukkan waktu itu saya sedang menghadiri acara di PAUD. Bu, itu ada anak yang sepertinya murid jenengan. Saya lihat dari jauh, saya langsung tahu, oh anak ini Down syndrome. Anak itu keliling-keliling, kadang minta uang sama orang-orang itu. Nanti saya lagi-lagi menangis lagi. Makanya itu saya itu kalau menceritakan sekolah ini berdirinya, saya pasti meneteskan air mata. Anak itu akhirnya menjadi murid kita yang setia, murid setia yang terhadap guru-gurunya. Dan setiap hari waktu itu kami akan jemput, saya sama suami, almarhum suami, saya akan jemput dengan mobil plat merah kecamatan. Itu
Dia itu setiap jam yang sama menunggu itu. Jadi selalu tahu jamnya kapan kami lewat menuju ke sini. Untuk Bapak Ibu yang pemirsa podcast ya, sekolah ini berhadapan dengan kantor Kecamatan Tekung. Jadi kami satu arah waktu itu kalau berangkat bekerja ketika saya dalam merintis. Nah itu yang membuat yang lain juga berempati. Misalnya kami ada acara di tempat lain, Irul itu pasti dibawa Babinsa, diboncengkan atau siapapun diboncengkan ke sini. Begitu Mbak Iva. Waktu awal merintis itu pendidiknya sudah berapa Ibu? Pendidiknya satu persatu datang ya. Alhamdulillah saya, terus Bu Novi datang, terus Bu Anita datang, terus ada Bu Titi dan lain-lain itu. Alhamdulillah Iva. Jadi ini ya pemirsa, luar biasa sekali ini merintis SLB ini yang sangat tidak mudah. Kemudian orang tua wali murid pendidikan khusus, mohon maaf, yang masih belum menerima anaknya seperti itu sangatlah tidak mudah ya. Kemudian dengar-dengar ini Ibu, untuk saat ini SLB Harapan Putra Bangsa ini sangat luar biasa sekali perkembangannya, sudah menjadi sekolah penggerak angkatan 22. Wow, ini sangat luar biasa. Ini boleh diceritakan Ibu bagaimana dari awalnya yang Bu Endang merintis sangat-sangat banyak sekali hambatan yang dilalui sampai sekarang bisa berkembang. Banyak sekali perkembangannya dari peserta didik, kemudian juga menjadi sekolah penggerak angkatan 2 ini Bu Endang. Lagi-lagi Mbak Eva ya, saya kalau disuruh cerita itu adanya pengen nangis. Bagaimana saya itu ke tempat orang tua murid dan ada 2 anak yang tidak diterima di seluruh sekolah Kecamatan Tekung karena sudah ada stigma dia pas pencuri. Betul. Itu katanya keluarga pencuri. Katanya anak itu juga mencuri di sekolahnya. Itu saya datangi dengan baik-baik di sekolah. Saya melihat anak itu datang dengan membawa tempe ya, dengan kondisi kusut. Saya tanya, kamu dari mana nak? Dari Ngasak Bu. Mungkin sama Bu Novia waktu itu. Saya langsung lagi pengen nangis. Akhirnya sama kakaknya sekolah di sini. Dan alhamdulillah sekali di sini satu barang guru pun tidak ada yang hilang. Wow, hebat sekali perubahannya. Itu mungkin gini, terobosan apa yang Bu Endang ajarkan kepada peserta didik tersebut sehingga yang katanya stigma di luar sana dia sebagai pencuri, namun kenyataannya di sini itu ya baik-baik saja gitu Ibu. Saya teruskan ya sehingga menjadi sekolah penggerak itu. Kami merangkul, memeluk dengan kasih sayang. Guru-guru saya harapan untuk ya lebih waspada, tapi ternyata tidak terjadi apa-apa, tidak ada satu barang pun yang hilang selama kami mengajar di sini. Gitu. Jadi dia itu anak yang mungkin di rumah stigma yang nggak bagus gitu, mungkin dari keluarganya sendiri atau dari masyarakat, itu yang mungkin menumbuhkan karakter yang mungkin melawan ya seperti itu ya, sehingga mungkin dia melakukan hal yang seperti itu. Tapi di sini karena dia merasa terangkul, tersentuh, terpeluk dengan penuh kasih sayang, maka dia merasa sangat kerasan sekali. Bahkan dia misalnya mau jajan, kita beri uang jajan, dikembalikan kembaliannya. Sangat luar biasa ya perubahannya. Terus saya akhirnya sampai menjadi sekolah penggerak itu saya selalu mengedukasi guru-guru yang bukan dari pendidikan khususnya. Alhamdulillah guru-guru hebat SLB Harapan Putra Bangsa ini kooperatif sekali. Saya selalu menekankan barang ketok mesti iso disinaoni. Ayo yang penting tulus terhadap anak-anak meskipun tidak linear. Saya selalu menekankan sama guru-guru seperti itu, dan guru-guru di sini yang dengan spesifikasi sendiri-sendiri itu malah membawa anak-anak ini menjadi anak-anak yang hebat. Seperti Bu Novi ini, dia punya
namanya spesifikasi membuat barang-barang bekas menjadi barang-barang yang home industri. Seperti Bu Anita, dia sangat jago sekali dalam membuat yang bersifat boga, bersifat tata boga itu. Jadi tahun 2018 kalau nggak tahun 2019 saya maju GTK Pers. Alhamdulillah saya kepala sekolah berprestasi kedua, dan itu juga membuat saya tidak menyangka dari apalagi sekolahnya kondisi fisiknya masih sesederhana ini, tapi saya bangga karena sekolah ini di pinggir jalan gitu. Jadi untuk kedepannya mungkin progresnya lebih baik itu. Terus ketika ada program sekolah penggerak, saya mengikuti dan alhamdulillah lolos atas dorongan guru-guru, motivasi guru-guru dan kasih sayang anak-anakku semua, anak-anak istimewa, anak surga, Mbak Eva. Wow, luar biasa sekali. Ibu, tadi saya dengar sedikit ya dengan bangunan yang sederhana. Berarti bangunan ini murni ya Ibu ya, murni atas rintisan Ibu sendiri dari awal berdiri sampai sekarang ya Ibu ya. Ya alhamdulillah seperti itu Mbak Eva, karena saya memang sudah berniat melangkah. Artinya saya itu kalau melangkah harus dengan segala tanggung jawab saya. Jadi ketika tanah ini terbeli, saya mendirikan bangunan 9 kali 15 ini dengan sederhana, tapi menurut saya cukup bersih, cukup efektif untuk anak-anak belajar. Karena memang sudah keramik, sudah tembok, sudah ada plafonnya, dan belakang ini bangunan 8 kali 5 dengan kondisi masih sederhana juga. Itu bangunan ruangan sederhana itu Mbak Eva, itu adalah bagian dari keinginan saya. Dalam hati saya itu pikir begini, gimana ya orang-orang tua kalau mengantar jemput anak, selama menunggu bagaimana kondisinya mereka, bagaimana tentu saya tidak ingin mereka sudah menunggu anaknya masih jenuh. Akhirnya saya buat ruangan terbuka itu untuk berkumpulnya orang-orang tua ketika anaknya sedang klasikal, sedang belajar bersama guru-guru. Terus setiap isoma, setiap istirahat, anak-anak itu langsung menghambur ke pelukan orang tua masing-masing. Ada yang disuapi, ada yang dipeluk-peluk. Dan selama anak-anak itu klasikal dan orang tuanya menunggu, mereka itu, para beliau orang tua hebat itu, bareng-bareng bersama kita yang novia itu buat manik-manik, buat bunga-bunga kalau mau 17-an, atau buat kerajinan-kerajinan, supaya mereka itu tidak jenuh dan waktu itu berjalan dengan penuh indah, dengan penuh gembira menunggu anak-anak surga istimewa yang sekolah di SLB Harapan Putra Bangsa. Wow, sungguh luar biasa sekali ya perjuangannya Ibu Endang ini, kebesaran hatinya untuk mendidikan anak luar biasa, khususnya yang ada di Kecamatan Tiko. Tapi ini Bu, untuk peserta didiknya itu apa lingkup Kecamatan Tiko ini atau ada yang dari luar Kecamatan Tiko? Untuk peserta didik ini ada yang dari Tulungagung, ada yang dari Kecamatan Lumajang juga, yang mana ada 4 atau berapa itu yang tinggal di LKSA Darunajah, itu juga ada gitu. Alhamdulillah sekali. Dan ada juga yang dulu dari Yosowilangun itu. Jadi kita welcome terhadap dari manapun untuk bersekolah di SLB Harapan Putra Bangsa. Kita peluk, kita didik dengan baik untuk menjadi insan-insan yang mandiri, yang kelak di kemudian hari tidak tergantung dengan lingkungannya. Amin. Iya Ibu. Kemudian kalau kita boleh tahu nih, untuk anak-anak sekarang itu kan lagi digalakkan itu P5 ya Ibu ya. Itu tentang bakat dan minat peserta didik. Itu di sini tuh kebanyakan anak-anak itu diajarkan apa Ibu? Untuk keterampilan-keterampilannya. Di sini para guru saya anjurkan untuk pemetaan para siswa ya. Apa yang menjadi bakat dan minat
dengan para siswa sesuai dengan kurikulum kita. Apalagi kita adalah sekolah penggerak. Nah itu dari situ maka kita ajarkan. Yang intens di Boga kita punya Bu Anita Dwi Meunawati, tentu tidak perlu diragukan lagi kemahirannya dan kemampuannya untuk mengajari anak-anak di Tata Boga untuk memanfaatkan barang-barang menjadi barang industri atau home industri. Kita punya Bu Novi gitu. Jadi kita selalu melihat bagaimana potensi anak ini di balik keistimewaannya. Insya Allah Allah memberi potensi yang lain untuk kita kembangkan dan kelak kemudian menjadi hamba yang mandiri. Oke, sesuai dengan tema kita hari ini ya Bu ya, bergerak bersama menuju kemandirian dan kesetaraan. Betul sekali. Baik Bapak Ibu, ini pertanyaan bukan terakhir. Kita ada di sesi akhir untuk Ibu. Pesan Ibu, pesan dalam rangka Hari Disabilitas Internasional ini khususnya untuk seluruh pendidik di Indonesia, khususnya seluruh peserta didik, khususnya wali murid penyandang disabilitas ini apa Ibu? Pesan dalam rangka Hari Disabilitas Internasional ini. Yang sangat saya harapkan adalah monggo orang tua murid atau siapapun yang punya keluarga istimewa, anak-anak surga, jangan merasa malu, jangan disembunyikan. Kita guru-guru SLB Harapan Putra Bangsa siap mengajar, siap mendidik, siap merempuh putra-putri istimewa kami, putra-putri surga kami untuk menjadi insan yang mandiri. Tidak ada diskriminasi dengan anak-anak reguler lainnya. Begitu baik. Oke pemirsa, itulah sejarah atau kultur yang ada di SLB Harapan Putra Bangsa. Dalam rangka Hari Disabilitas ini jangan lupa terus semangat bagi para pendidik, guru, ataupun wali murid serta peserta didik untuk tetap semangat bahwa disabilitas itu tidak perlu disembunyikan ya itu ya, bahwa disabilitas itu perlu mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak yang sama, pendidikan yang sama dengan anak-anak yang lainnya. Oke Ibu Kepala Sekolah, terima kasih atas bincang-bincang kita pagi ini tentang dalam rangka Hari Disabilitas Internasional. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Kita akan lanjutkan berbincang dengan salah satu perwakilan dari guru SLB Harapan Putra Bangsa, ada Ibu Dwi Novita Handayani. Halo Ibu. Hai Mbak Iba. Oke, semangat ya Ibu ya. Alhamdulillah. Ibu, boleh perkenalan dulu dong sama pemirsa Hukes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Novita Handayani. Saya tinggal di Lumajang Kota, Jalan Seruji Barat. Oke. Ibu sudah berapa tahun nih ada di SLB Harapan Putra Bangsa sebagai pendidik? Alhamdulillah, saya bergabung di SLB Harapan Putra Bangsa ini kurang lebih 11 tahun. 11 tahun berarti dari tahun 2014 ini Bu ya. Wow, berarti dari awal merintis bersama Bu Endang ya, berarti yang menemani Bu Endang dari awal ini ya sampai sekarang. Wow, tepuk tangan untuk Ibu Novita. Ibu kalau boleh tahu nih latar belakang pendidikan Ibu, murnikah dari pendidikan luar biasa? Tidak, saya dari pendidikan agama Islam. Wah, dari pendidikan agama Islam ternyata. Wah, ini sangat tidak mudah ya Ibu. Kok bisa ya dari latar belakang pendidikan agama Islam mengabdinya di pendidikan luar biasa itu? Kok bisa ini Ibu nih? Awalnya sih dari ayah gitu. Ya. Ada temennya gitu menyarankan gitu. Di sana ada di SMP Harapan Putra Bangsa. Gitu. Hanya saya datang ke sini, alhamdulillah saya diterima baik oleh Ibu Kepala Sekolah kita. Itu dari berarti awal mula. Ya, Wah, ya Ibu. Nah, ini nih karena Ibu Novita ini latar belakangnya bukan dari pendidikan khusus, namun tidak mengurangi semangatnya ya dalam mendidik anak-anak ini ya.
rasanya selama mengajar ini suka dukanya atau pengalamannya itu bagaimana, apa yang harus dilakukan, adaptasinya bagaimana gitu. Awalnya saya masuk sini tuh takut. Iya, karena takutnya itu tidak bisa menyampaikan ilmu saya gitu. Karena mereka kan juga kan anak-anak istimewa. Iya. Kan apa ya? Saya kan tidak pernah tahu gitu kan. Iya. Apalagi karakteristik mereka, kebiasaan Iya. mereka tidak tahu. Karena mereka tidak sama seperti Iya, anak-anak betul. biasanya dulu. Kemudian ibu ini untuk adaptasi dengan anak-anak pendidikan pendidikan khusus ini, khususnya anak disabilitas ini, ibu ditemani oleh ibu kepala sekolah, itu diajarkan bagaimana ibu? Dari ibu kepala sekolah menjelaskan Iya. anak Karakteristik seperti ini gitu. Akhirnya saya dari situ belajar. Tiap hari saya belajar terus. Iya, otodidak beserta ibu kepala sekolah yang Iya, hebat ya. alhamdulillah. Jadi ibu kepala sekolah ini tidak hanya mendidik peserta didik, tapi juga pendidiknya sama gurunya gitu ya ibu ya. Wah, luar biasa sekali ini ibu ini. Beliau dengan sabar menuntut saya. Iya, lulusan dari Universitas. Saya Saya dari pendidikan khusus Universitas 11 Maret. wow, luar biasa, sangat luar biasa. Makanya ilmunya itu tersalurkan kepada pendidik juga, peserta didik juga masyarakat ya Bu ya. Orang tua murid-murid semuanya disalurkan sama ibu kepala sekolah yang hebat, PKK. sama ibu PKK juga. Ya Allah, luar biasa sekali. Oh iya ya, maksudnya Anak yang istimewa sempurna. tidak sakit, tidak sedang sakit, tapi memang dia terlahir atau postnatalnya itu mengalami proses menjadi anak yang istimewa. Dari situ kita assessment sehingga akan terlihat potensi-potensi yang ada gitu. Akhirnya saya selalu mengajak ngobrol berlama-lama pada orang tua murid yang memang ingin curhat, ingin berkeluh kesah tentang putra-putrinya yang saya didik atau kami didik di sini ini, bahwa putranya panjenengan itu tidak sakit ibu, bapak, tapi insya Allah pasti ada potensi yang bisa dikembangkan. Itu yang selalu saya saya haturkan pada orang-orang tua murid selama para beliau orang-orang tua hebat ini sharing atau curhat pada saya. Akhirnya dengan pendekatan psikologis ini, itu para orang tua muncul kesadarannya bahwa dititipi Allah Subhanahu wa Ta'ala putra-putra istimewa atau anak-anak surga. Kelak di kemudian hari pasti ada pertimbangannya, dan mereka sangat mahfum, mindset mereka sudah lebih baik ya tentang putra-putrinya yang memang istimewa itu, sehingga akhirnya mereka tuh legowo karena memang anak istimewa yang harus bisa menerima pertama kali adalah orang tuanya atau keluarganya, gurunya dan lingkungannya. Itu Mbak Eva. Oke, terima kasih. Kembali lagi ke Bu Novita. Bu Novita, kira-kira nih, Ibu kan sudah 11 tahun ya di sini, kurang lebihnya 11 tahun. Itu Bu Novita melihat gak sih perubahan-perubahan yang dialami oleh peserta didik, mulai dari kemandiriannya, intelektualnya, maupun apapun itulah, intinya perubahan-perubahan yang dialami oleh peserta didik tersebut. Alhamdulillah banyak sekali perubahan yang terjadi pada peserta didik. Contohnya seperti Fian, Iya. Nah, dari awalnya dari sekolah lama dulu. Oh, itu Iya. pindah. Ya, dia pindah. Awalnya dari sekolah yang lama. Peserta didik ini tidak tahu A, B, 1, 2, 3 dia tidak tahu. Oh, gitu. Ya, akhirnya dia masuk di sini di SMP Pemuda Bangsa. Kita ajari tiap hari. Alhamdulillahnya sekarang sudah bisa membaca dengan lancar, menulis dengan lancar juga. Alhamdulillah ini bisa Karena memang kita tanyai kan nih, ini apa? Tidak tahu Bu. Ini apa? Tidak tahu Bu. Alhamdulillah sekarang sudah lancar semuanya ini.
kecapean juga gitu. Ibu, dari ini SLB Harapan Putra Bangsa ini kan merupakan sekolah penggerak angkatan 2. Nah, hal-hal apa yang Ibu rasakan ketika sekolah ini sudah menjadi sekolah penggerak nih Ibu? Alhamdulillah untuk dari segi administrasi Iya. kita sudah lebih maju lagi. Ya, Kalau terus di push gitu ya. Iya, alhamdulillah juga dari ibu kepala sekolah juga gitu. Iya. Dengan nasihat-nasihat dengan beliau juga, alhamdulillah guru semua di sini itu sudah menjadi lebih baik lagi. Iya. Mengikuti perkembangan zaman tentunya ya. Alhamdulillah. IT-nya juga, IT-nya juga. Iya, alhamdulillah. Sama ibu kepala sekolah ini benar-benar terus didukung, dikasih semangat para pendidik ini. Ayo terus belajar demi perubahan ya ibu ya. Ngobrol-ngobrolnya itu tapi bagus untuk perubahan, untuk perkembangan SLB Harapan Putra Bangsa sendiri. Ya. Dan host kita yang cerdas ini tahun kemarin juara 3 apa itu GTK GCC GTK Kreatif Camp. Selamat Mbak Iva. Terima kasih Bu Eda. Hasil dari ngoprak-ngoprak Saya saya. dari orang-orang ibu kepala sekolah ini yang sangat luar biasa untuk kemajuan SLB Harapan Putra Bangsa. Oke, kembali lagi Bu Novi. Di sini ini loh Bu Novi, pastinya kan anak-anak itu nanti kan lulus dari sini ya. Persiapan apa yang kira-kira oleh yang dilakukan oleh guru ini untuk kelulusan anaknya? Bagaimana dia ketika kembali ke masyarakat nanti? Hal-hal apa yang diajarkan oleh guru? Agar mereka itu bisa mandiri. Iya. Nah, jadi kita itu memberikan pelajaran kepada mereka. Iya. Itu seperti apa namanya itu membuat kue gitu. Agar mereka di luar bisa mandiri, mungkin bisa membuka usaha. Iya, pembekalan dari sekolah ya. Nah itu kan permisi ya ibu ya. Anak-anak disabilitas itu pengajarannya itu gimana ibu? Mengajarkan itu cara pengajarannya agar sampai mereka benar-benar mandiri, sampai mereka itu benar-benar bisa, itu bagaimana? Ya, memang tidak cukup sekali ya. Tidak cukup sekali. Iya, jadi kita berkali-kali dalam praktek atau mengajarkan ke mereka itu teori juga. Iya. Wah, itu memang ya benar tadi ya, pakai kesabaran yang sangat luar biasa itu diulang-ulang terus ya Bu ya. Seperti Rianti itu bisa Berjualan ya, alhamdulillah Yanti juga di rumahnya sekarang berjualan. Wah, itu berarti di sekolah diajarkan mengenai ini ya, jual beli seperti itu, wirausaha. Di sini ada kantin ya. Oh, iya. Nah, Yanti ini kan kita suruh berjualan. Oh, gitu. Ya, jadi rumahnya sekarang sudah bisa. Ya. Alhamdulillah, itulah perubahan buah dari kesabaran Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah juga yang ada di SLB Harapan Putra Bangsa. Oke Ibu, ini nih spesial di Hari Disabilitas Internasional pada tanggal 3 Desember ini. Harapan yang Ibu inginkan untuk lembaga atau sekolah, untuk pendidik sendiri, untuk peserta didik maupun wali murid itu apa Ibu? Untuk anak-anak peserta didik, jangan bedakan mereka. Mereka punya hak yang sama. Dalam pendidikan, dalam semua hal. Ya. Kemudian untuk lembaga, untuk sekolah tercinta SLB Harapan Putra Bangsa. Saya harapkan untuk SLB Harapan Bangsa ini mempunyai bengkel kerja. Agar para alumni ini bisa kembali lagi ke sini. Mungkin punya percetakan, sablon, gitu, alat. Iya, ngomong tentang alumni nih, SLB Harapan Putra Bangsa sudah ada berapa peserta didik yang lulus SMA LD? Baru dua. Ya, berarti baru tahun kemarin itu ya Bu ya, karena kan masih baru berdiri ya Ibu ya. Untuk itu, apakah peserta didik ini masih berkecimpung, masih main-main ke sini, masih ikut pembelajaran ke sini atau bagaimana? Ya, alhamdulillah. Dua, meskipun cuma dua ini kan menjadi beban kita, bagaimana ke depannya? Alhamdulillah kita terus berkomunikasi dengan mereka. Iya. Alhamdulillah juga Fian juga sering datang ke sini. Gitu. Iya.
yoga juga gitu. Dari sekolah tidak menolak ya Bu ya. Iya. Bahkan pengen sekali untuk merangkul kembali anak-anak alumni ini untuk kembali ke sini, bekerja di sini gitu ya Bu ya. Berwirausaha di sini, berwirausaha bersama gitu. Sehingga untuk anak-anak kita ini kedepannya semakin baik, bakat minatnya terasah gitu ya Ibu ya. Juga kembali ke sini kita membuat bekerja di sini, kembali lagi ke SLB Harapan Putra Bangsa. Kemudian Ibu untuk pendidik, untuk Ibu Novita sendiri sebagai pendidik luar biasa ini. Harapannya semoga kami para guru sama waktu guru ini ada kebijakan yang lebih baik dari pemerintah khususnya gitu. Iya, untuk guru swasta ini ya, karena Ibu Novita sendiri latar belakangnya bukan dari pendidikan biasa, namun pengabdiannya itu sungguh luar biasa 11 tahun di SLB Harapan Putra Bangsa. Oke Ibu, terima kasih bincang-bincang santai kita hari ini. Beri aplaus untuk Ibu Guru Bina Pradaya yang sangat luar biasa. Oke, kali ini kita akan geser ke perwakilan wali murid kita, Umi. Nama saya Suryati. Dari Umi Suryati, perwakilan dari wali murid SLB Harapan Putra Bangsa yang merupakan mbah yang wali murid ya. Wali murid dari Ananda Ahmad Zakaria juga Sofian Arif. Baik Umi, Assalamualaikum. Umi, saya mau tanya ini, ngapunten. Umi, perkembangannya khususnya untuk Fian dan Mamat. Apakah Fian dan Mamat ini sebelum bersekolah hingga bersekolah di sini, apakah ada perubahan Umi? Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah. Contohnya seperti apa Umi? Ya, ikut-ikut hadro. Ngaji yang enggak berhenti. Alhamdulillah iya, karena di sini tiap pagi ada ini ya Bu ya, murojaah. Di sekolah itu SLB Harapan Putra Bangsa sebelum anak-anak melakukan kegiatan belajar mengajar pagi itu selalu murojaah juz 30 gitu diajarkan. Jadi tiap pagi anak-anak sekolah itu datang langsung masuk ke ruangan untuk ngaji murojaah itu. Malah saya kalau disuruh apa itu ustadznya kalau tidak ada, disuruh imamnya itu saya takut apa ya, kan nanti bacaannya kata saya takut kalau doa tidak bisa, kata dia. Aku alhamdulillah kalau sama jamaah itu ayo kamu ajarin kamu gitu. Saya takut di musola ya Umi? Iya, di musola. Kalau sudah ustadznya pergi kepergian ziarah itu kamu aja nyanyi gitu. Jadi saya itu kayak nggak percaya gitu loh. Ya kalau juz 30 insya Allah kan ada yang bisa tuh ya. Kalau waktunya kalau berdoa itu ya kalau paling ya selamat Nabi ya bisa ya, terus ya doa satu jaga gitu. Ya enak, tidak usah macam-macam gitu kalau saya di rumah gitu Bu. Karena begini Umi, di SLB sendiri banyak pendidikan yang guru-gurunya dari pendidikan agama Islam. Wow, ini sangat luar biasa sekali loh. Anak-anak disabilitas yang katanya stigmanya di luar sana ternyata bisa menjadi imam sholat. Imam sholat pemirsa di musola sekitar yang alhamdulillah ya Allah, luar biasa sekali ya Allah. Tidak percaya kayaknya gitu saya. Ya iso gitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Kadang saya sambung doa sendiri. Ya Allah gitu saya. Jadi ada perubahan yang bisa dirasakan.
Kemudian tingkat kemandiriannya Umi. Alhamdulillah kalau masnya memang. Yang agak banter itu adiknya. Suruh sholat sudah, mak aku sudah sholat di langgar gitu kata saya. Sana dosa nek sampai ngoroi, nggak usah ngoroi aku. Sing nyatet sampean perlu. Nek aku sinitan teko peten tembok gak perlu. Terus saya mari lah mak langgar. Sayang ini ku di sekolah itu sholatnya datang langgar, terus datang ngaji niku. Kemudian Umi ini itu kan kemandiriannya sudah. Kemudian dari segi pendidikan, maksudnya itu kayak pembelajarannya itu Umi. Di sini kan yang dikatakan Bu Novi tadi, dia yang sebelum sekolah ke sini belum bisa membaca, sekarang sudah bisa membaca, sudah bisa bantu Umi ke sawah ya Umi ya. Alhamdulillah. Ngantar Untuk Ibu Kepala Sekolah, adakah yang mau dibincangkan bersama wali murid? Saya Umi. Fian kalau di rumah rajin ya. Alhamdulillah. Yang bantu sholat subuh niko bantu datang langsung sampai sholat jamaah subuh niko langsung teng pawon. Isikan boten dalam akrab Bu teng pawon rimpin niko ngisi sudah sama timbang tuh apa itu isi air di stok. Terus sarapan gitu Bu. Nanti serta itu belanja mak ya belanja juga ke warung. Saya juga terima kasih Umi sudah mempercayakan Fian sama Ahmad untuk sekolah di SLB Harapan Putra Bangsa. Sekarang Ahmad sudah SMA Umi ya. Dan Fian meskipun lulus, kami harapkan tetap belajar di sini Umi. Belajar berkarya seperti yang ada di potensi Fian. Gitu ya Umi ya. Terima kasih sekali Umi. Barakallah. Barakallah ya Umi. Ini pertanyaan terakhir Umi. Ada lagi? Sebentar. Oke. Spesial di Hari Disabilitas ini Umi, Hari Disabilitas Internasional. Mungkin ada harapan Umi untuk anak-anak kita, anak-anak disabilitas. Kalau Umi khususnya Fian dan Mama, harapannya bagaimana ke depannya Umi? Ya kalau harapan itu mestinya ya ingin sama-sama seperti apa itu anak-anak yang lain bisa kerja gitu loh maksud saya ya. Yang mau dorong itu saya takut nggak sesuai sama temannya gitu loh saya. Kemudian adakah saran untuk kami Umi, para pendidik SLB Harapan Putra Bangsa, sarannya atau kami ini kurang apa, harus bagaimana begitu Umi? Sudah cukup alhamdulillah. Ya bisa mengatur anak-anak sampai bisa membaca, bisa kerja bantu orang tua gitu. Alhamdulillah, terima kasih Umi. Semoga Ananda, Fian dan Mama ini kedepannya bisa lebih baik lagi. Kami dari pendidik SLB Harapan Putra Bangsa mohon maaf apabila kami kurang dalam melayani pendidikan anak-anak disabilitas kita di UID. Matur nuwun sangat atas rawuhnya, atas kedatangannya, penjelasannya Ibu. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi penjelasan dari Ibu Kepala Sekolah, pendidik juga wali murid. Sekarang ada ini nih yang terakhir nih, tentunya anak-anak istimewa kita, anak-anak surga kita yang cantik-cantik. Wah, luar biasa sekali ini. Halo adik. Ya tuh, satu dulu. Oke, Fani dulu. Boleh dong perkenalan sama pemirsa Hubcase kita. Namanya siapa? Nama saya
saya Fani Aprilia Chandra Rumahnya di mana? di Deno. Deno, Iya. Sekarang kelas berapa? kelas 7. Kelas 7. Oke, yang sebelahnya. Halo, perkenalan dulu dong. Hai, Namanya? Rianti Nurkumarasari Oke, rumahnya di mana? di Suci, Oh. Lumajang. Wah, ini yang dari kota ya Ibu ya. Yang dari kota, dari luar Kecamatan Tekong ini. Oke, sekarang kelas berapa, Dik? Kelas 9. Kelas 9. Pinter. Ini untuk Mbak Fani dulu nih. Mbak Fani, senang gak sekolah di SLB Harapan Putra Bangsa? Senang. Rasanya gimana sekolah di sini? Bahagia? Iya, Semangat? semangat. Semangat. Oke, kenapa ini kok bisa Mbak Fani kerasa senang sekolah di sini? Gurunya baik. Bu gurunya baik. Ya, semua guru-guru di sini baik ya Mbak Fani ya. Iya, Oh, Fani kalau berangkat sekolah sama siapa? sama Bu guru. Sama bu guru. Diantar jemput. Itu loh ya Allah, pemirsa sangat luar biasa sekali ya guru SLB Harapan Putra Bangsa ini. Selain menyalurkan bakat dan minatnya, juga mendidik anak-anak ini masih antar jemput anak-anak untuk tetap bisa bersemangat bersekolah ya Mbak Fani ya. Mbak Fani punya cita-cita apa di sini? Sekarang besok itu kalau udah lulus cita-citanya apa? Pengen apa Mbak Fani? Jadi apa? Jadi dokter. Jadi bu dokter. Oke, Mbak Fani, kalau sekolah diajari apa saja sama bu guru? Menulis, membaca, membuat kue. Membuat kue? Membuat kue apa? Sekarang sudah bisa membuat kue nggak? Bisa, Bisa. Wah, sudah bisa masak berarti ya? bisa. Masak apa kira-kira? Sayur asem. Di pondok itu ada LKSA ya Mbak Fani ya. Oke, di LKSA itu kan Mbak Fani ini kira-kira sudah mandiri nggak? Apa masih dicucikan? Apa masih dibangunkan? Ayo. Sudah bisa kan cuci baju sendiri? Bisa. Wah, bisa. Jadi Mbak Fani ini sudah mandiri ya, sudah bisa cuci baju sendiri. Kalau bangun dibangunin apa enggak? Ayo. Enggak, sudah bisa bangun sendiri. Alhamdulillah. Ya Ibu ya, ini merupakan salah satu peserta didik yang tinggalnya di LKSA Desa Deno. Nah, beliau anak-anak ini ada berapa ya Ibu ya? Ada 4 ya. Ada 4. Semua itu diantar jemput oleh Bapak Ibu guru SLB Harapan Putra Bangsa. Wow, sungguh luar biasa sekali ya. Oke, selanjutnya Mbak Fani, pengen ngucapin apa ke Bapak Ibu guru? Bapak Ibu guru, Terima kasih. gitu ya, karena Bapak Ibu guru sudah baik, sudah mengantar jemput Mbak Fani ya. Oke, selanjutnya geser kasihkan Mbak Rianti. Halo Mbak Rianti, rasanya gimana sekolah di SLB Harapan Putra Bangsa? Senang bertemu ibu guru dan bapak guru dan teman-teman. Wah, senang ya Bapak Ibu gurunya memang baik-baik ya, sama teman-temannya baik semua ya. Mbak Rianti rumahnya kan jauh. Kalau berangkat sekolah sama siapa? Dijemput ibu guru. Dijemput ibu guru ya. Wah, sungguh mulia sekali ya Bapak Ibu guru ini menjemput. Pulangnya juga diantar Bapak Ibu guru. Ya, Wah, luar biasa sekali, sungguh sangat mulia. Mbak Rianti, kalau di sekolah diajarin apa sama ibu guru? menulis, membaca, Terus? keterampilan.
sudah ini ya berjualan di rumah ya? Ya, Iya, itu jualan apa saja itu Mbak Rianti? es, mie, sosis. Oh, itu jualannya setelah pulang sekolah ya Mbak Rianti ya? Wow, ini adalah salah satu contoh real nyata dari peserta didik kita SMP Harapan Putra Bangsa bahwa sudah berwirausaha kecil-kecilan, di mana di sekolah juga diajarkan ya Ibu Ke, diajarkan berwirausaha, kemudian diimplementasikan ketika peserta didik ini sudah pulang ke rumah. Oke, Mbak Rianti cita-citanya pengen jadi apa? Jadi dokter juga. Ya Allah. Oke, semangat belajarnya ya Mbak Rianti ya. Semangat. Oke, kata-katanya untuk Bapak Ibu guru di SMP Harapan Putra Bangsa, Mbak Rianti. Terima kasih Bu Guru dan Bapak Guru. Terima kasih karena sudah baik. Mungkin ini ada ujangan dari Ibu Kepala Sekolah untuk anak didik kita, Ibu. Ujangan untuk anak didik kita. Untuk anak-anakku tetap semangat ya, apa yang Bapak Ibu ajarkan di rumah dipraktekkan di sekolah, apa yang Bapak Ibu ajarkan di sekolah dipraktekkan di rumah ya, untuk berwirausaha, untuk mandiri tidak harus mempunyai perusahaan sendiri yang besar, tidak harus seperti itu. Mandiri itu bisa bantu orang tua, apa-apa dilaksanakan sendiri, tidak teriak-teriak minta bantuan orang tua, dan bisa mengaplikasikan atau mempraktekkan wirausaha yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Ya anak-anakku ya, tetap semangat, tetap bahagia bersama Bapak Ibu guru. Oke pemirsa, itu tadi sekilas kita berbincang-bincang. Oh enggak sekilas ya Ibu ya, kita sudah 1 jam ya, 1 jam berbincang bersama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Guru, wali murid beserta anak-anak istimewa kita, anak-anak surga. Dan pada akhirnya acara Hubkes kami ini kita akhiri. Semoga apapun yang kita perbincangkan tadi dalam rangka Hari Disabilitas Internasional bisa membawa semangat untuk para wali murid, juga para pendidik, para peserta didik, khususnya pendidikan luar biasa. Oke pemirsa, oke sekian pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjutkan di lain waktu kembali. Sekian, apabila ada kesalahan kata maupun ucapan dari kita semua,